warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sisma Fams, welcome back to Sisma TV. This is Inspiring Sisma. With me Fayuan. Hari ini kita akan bertemu bintang tamu spesial kita di Inspiring Sisma. Tak lain yaitu siswa-siswi berprestasi dari Sekolah Sabilillah. Setelah berbincang banyak dengan siswi SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren tentang pendidikan, hari ini kita akan mengundang sosok bintang tamu dari SD Islam Sabilillah Malang 1. Perbincangan kita hari ini lain daripada yang lain karena kita akan membahas tentang pramuka. Siapa nih anak pramuka di luar sana? Komen di bawah ya. Oke, langsung saja kita akan berkenalan dengan bintang tamu spesial kita, siswa-siswi dari SD Islam Sabilillah Malang 1 yang merupakan talenta-talenta terbaik dari tim inti pramuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih kakak-kakak pramuka? Baik. Baik. Alhamdulillah Sehat. baik. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Sisma TV setelah beberapa negosiasi ya, karena padatnya acara, dan kita ucapkan selamat dulu untuk para tim inti pramuka ini karena mereka dan tim telah memenangkan juara lomba pramuka di bulan Januari kemarin. Februari sama Februari juga. Sama Februari juga. Oke, 2 bulan ini sudah menorehkan prestasi. Juara berapa kalau boleh tahu? Yang Februari itu juara umum satu. Juara umum 1. Yang Januari juara umum utama 3. Wow, meraih juara umum semuanya ya. 3 dan 1. Congratulations, tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak pramuka dan juga tim yang sedang menonton di rumah ya. Baik, kakak-kakak pramuka ini kita berkenalan dulu dengan para Sisma Fams. Boleh kenalan dulu namanya siapa dan dari kelas berapa? Silakan dari Mas Azra. Nama saya Azra Muhammad Fatur Rahman dari kelas 5C. Nama saya Afika Khaira Fauza dari kelas 5D. Nama saya Danish Zahra Ardana Reswari dari kelas 5D. Oke, halo. Itu ya tadi kakak-kakak ada di sebelah sini Mas Azra, yang di tengah Mbak Haira, dan di sebelah pinggir ada Mbak Danesh. Semuanya merupakan kelas 5 SD Islam Sabilillah Malang 1. Wah, guys, ini Miss Siva kenal dengan Mas Azra, Mbak Haira, dan Mbak Danesh sudah mulai dari kelas 1 ya. Waktu itu kita pembelajaran masih daring. Tidak terasa mereka sudah tumbuh menjadi lebih besar, lebih berkembang, dan banyak sekali prestasi yang telah ditorehkan di SD Islam Sabilillah Malang 1. Nah, ini kalau tidak salah Mas Azra adalah ketua pemimpin regu. Oke, dia ketua pemimpin regu. Mbak Haira, Ya, ketuanya juga, dan Mbak Danis adalah wakilnya, Wapinru namanya ya. Oke, nah hari ini Miss Siva ingin berbincang banyak mengenai seragam kebanggaan kalian ini. Nah, pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SD Islam Sabilillah Malang 1. Dan pramuka ini merupakan ekstrakurikuler wajib. Nah, kita akan bersama-sama mengulik-ngulik kisah mereka sebelum akhirnya menjadi tim inti pramuka. Nah, Mbak Haira, Mbak Danes, dan Mas Azra, boleh ceritain dulu nggak sih awal mula kalian bisa menjadi anggota pramuka inti? Apakah memang kalian tertarik dari awal, ada seleksi, atau seperti apa? Boleh dijawab dulu. Kalau saya itu karena sering menyiapkan di kelas, jadi ditarik oleh kakak pembina untuk jadi tim inti. Oh, jadi waktu itu dipilih oleh kakak pembina untuk menjadi tim inti. Kalau boleh tahu Mas Azra, pertimbangan memilih Mas Azra itu apa? Pernah ini nggak? Pernah bertanya nggak? Kok aku terpilih ya? Gitu. Tidak ada. Tidak ada. Tiba-tiba ditarik aja gitu ya. Oke, kalau Mbak Haira? Ya sama, saya juga ditarik sama kakak pembina pramuka. Ada seleksi? Kalau nggak salah nggak ada ya. Gak ada, jadi murni dari mungkin pantauan kakak pembina ya, kemudian ditarik. Kalau Mbak Danes? Iya, sama. Saya juga ditarik sama wali kelas saya kelas 3 sama kakak pembinanya. Oke, jadi ini memang dari hasil pantauan, sepertinya ini adalah anak-anak yang potensial dalam pramuka. Akhirnya kalian menjadi tim inti pramuka. Bagaimana sih rasanya menjadi tim inti pramuka? Menjadi sangat keren dan lebih percaya diri. Wih, rasanya tuh kayak cool banget gitu ya jadi tim inti ya. Kalau Mbak Haira dan Mbak Danes gimana perasaannya? Awalnya tuh ada rasa kayak I don't like this atau gimana gitu? Dulu itu kayak kok kayaknya
Tim inti pramuka ini kayak nggak seru gitu, kayak biasa aja, malah buat capek atau gimana. Tapi kayak semakin lama tuh makin seru gitu loh, makin banyak lomba. Oke, jadi titik baliknya ketika ngikutin lomba. Ada cerita seru berarti nanti ya. Oke, Iya. kalau Mbak Danes? Ya sama sih, waktu kelas 3 tuh kok menurut saya kegiatannya kok gini aja, ngebosenin. Tapi lama-lama waktu kita naik kelas, lama-lama makin banyak lomba, kegiatan yang makin menarik, banyak event. Oke, ternyata untuk menyukai sesuatu ini kita perlu proses ya. Dari awalnya yang ini ngapain sih? Ternyata banyak sekali hal-hal yang menyenangkan, hal-hal baru. Nah, kalau gitu Miss Siva pengen tahu nih, ada nggak sih momen seru kalian saat mengikuti pramuka? Entah itu dalam perlombaan, kegiatan di sekolah, dan yang lain-lain. Apa momen yang paling berkesan? Pada saat latihan bersama-sama Oke. dan latihannya itu kadang-kadang di sekolah, di ABM gitu. Oke, berarti latihannya tidak hanya di sekolah aja ya, ada beberapa tempat yang berbeda. Apa momen seru yang pernah dialami Mas Azra? Nah, ada momen berkesan pada pengumuman pas lomba. Itu kan lagi hujan-hujanan. Oke. Ternyata pas pengumuman juara umum itu kita menang. Wow, ini yang di bulan Februari atau Februari. Januari? Februari. Oh ya, di Februari, momennya waktu hujan. Iya. Oke, and then what happened? Kita lagi main hujan-hujanan Iya, terus main hujan-hujanan. dapat piala banyak. Wah, rasanya gimana tuh? Seneng banget. Seneng banget ya. Ini ada Banget. dokumentasi anak-anak ketika mengetahui menjadi juara umum dan saat itu sedang hujan ya. Iya. Ini ada video menarik sekali dari beberapa wali siswa yang saat itu juga ikut mendampingi ya. Siswa bisa lihat cuplikan videonya. Oke, jadi itu momen yang paling berkesan buat Mas Azra. Waktu lagi main hujan, mendapat berkah juga menjadi juara umum. Oke, kalau dari Mbak Haira? Sama sih ya, paling seneng itu pas pengumuman lomba. Terus kayak kita nggak nyangka aja sih bisa dapet piala sebanyak itu. Terus kayak itu kan memang di hujan, kita udah pengen banget main hujan. Terus setelah pengumuman, ya udah kita main hujan-hujanan bareng-bareng. Wah, luar biasa, pasti senang tak terhingga sekali ya Mbak Haira ya. Dari badannya sendiri, apakah sama momennya atau punya momen yang lain? Menurut saya yang paling berkesan itu waktu latihan sama juga waktu pengumuman lomba itu, karena kita bisa bersama semua tuh kita ngelakuinnya bareng-bareng, jadi kayak ikatan persaudaraannya tuh kuat. Terus habis itu waktu pengumuman itu juga waktu lomba, jadinya kayak makin seru aja. Terus juga capek-capek kita latihan, nggak boleh makan es, makanan itu pokoknya dikurangin, dibatasin makanannya, ini tuh nggak dibolehin, membuahkan hasil yang juga sebanding. Jadi kita seneng banget, kita puas sama hasilnya. Ah, keren sekali ya. Jadi ini di dalam pramuka ketika ada lomba ada treatment-treatment tertentu ya, seperti nggak boleh makan asin misalnya. Oh, apakah seperti Yang itu? es-es. Ada alasan khusus kenapa tidak diperbolehkan makan makanan jajan-jajan yang seperti kalian biasanya? Soalnya kan kita ada lomba yel-yel. Oke. Nah itu kan teriak-teriak. Nanti kalau misalnya kita minum es atau minum makanan-makanan yang bermicin gitu, berminyak, nanti takutnya malah pas lomba suaranya habis. Oke, jadi suara nggak keluar gitu. iya, berarti menjaga kualitas suara, menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, karena di sini kita sudah mengundang ada Pindru dan Wapindrunya. Sebetulnya tugas utama seorang Pindru dan Wapindru itu apa sih? Dari Mas Azra dulu. Memastikan bahwa anggota-anggotanya itu bisa melakukan misalnya yel-yel, Oke. tali menali, semapur, Oke. dan lain-lain. Oh, jadi Mas Azra ini make sure bahwa semua dari tim inti itu benar-benar bisa melakukan itu dengan baik. Oke, dari semua komponen ya. Tali temali, yel-yel. Nah, Mas Azra biasanya ada trik and tips tertentu nggak untuk bisa memastikan teman-teman itu melakukan dengan baik? Kan biasanya dalam melakukan sesuatu kita ada capeknya, ada lalainya. Nah, apa sih tips and trik dari Mas Azra? Jadi yang saya lakukan untuk memotivasi teman-teman saya agar lebih semangat lagi untuk berlatih supaya membuahkan hasil yang sebanding. Oke, jadi selalu memberikan motivasi positif. Nah, kalau dari Wapindru tim perempuan nih, gimana Mbak Haira? Ngatur lagunya biar tertib, nggak rame.
merhatiin penjelasan kakak pembinanya Oke. biar bisa gitu. Oke, nah di sini ada Pindronya. Nah, di sini juga ada Wapindro. Kebetulan hari ini kita belum bisa mengundang Wapindro dari tim laki-laki ya, karena suatu lain hal. Di sini ada Mbak Danes yang merupakan Wapindro tim perempuan. Nih, kalau Mbak Danes sebagai Wapindro itu tugas utamanya seperti apa? Bagi saya yang pertama, saya juga sama-sama membantu pintu untuk menertibkan. Kemudian saya lebih banyak membantu pinrunya supaya semuanya itu berjalan semaksimal mungkin. Terus ya sebisa mungkin saya memotivasi juga teman-teman buat tetap semangat. Oke, karena memang pramuka ini adalah tentang alam, Ya. tentang kekuatan kita ya. Kalau daya tahan tubuh kita tidak bagus, maka kita akan mudah lelah juga. Nanti kalau sudah lelah, mengikuti kegiatan apapun jadi susah, betul sekali. Jadi tidak maksimal dalam mengikuti kegiatan. Oke, nah tim pramuka SD Islam Sabilah Malang 1 ini menorehkan banyak sekali prestasi, baik tingkat nasional, tingkat kota dan lain-lain. Menurut kakak-kakak di sini, apa sih prestasi yang paling membanggakan selama kalian menjadi tim inti? Yang paling membanggakan adalah pada saat bulan Februari kita berlomba di SMPN 4 Malang dan kita mendapatkan juara umum. Yang Juara tadi umum. hujan-hujanan itu ya, Iya. itu yang paling mengesankan. Untuk kakak Haira dan Mbak Danes? Paling seneng sih pas dapet piala juara umum, karena itu kita belum terlalu sering dapet piala juara umum. Oh, so that's the first time. Kalau Second time sih. second time juara umum, Ya. tapi di saat itu kalian memenangkan berbagai banyak lomba. Ya. Ada berapa lomba kalau masih ingat? Ada Ada tiga. Yel-yel, pioneering, sandi, ada gambar karikatur, karikatur, Itu model kayak fashion show, iya bisa, Oh. sama cerdas cermat. Cerdas, semuanya menang. Ada yang Ada kedua. yang iya. Oke, tapi banyak menangnya sehingga menjadi juara umum itu. Oke, Mbak Danes apakah juga memiliki kesan yang sama di bulan Februari itu? Ya sama. Yang paling mengesankan itu menurut saya juara umumnya, karena selama ini kita tuh ikut lomba-lomba itu jarang banget dapat juara umum, terutama juara umum 1. Karena yang Oke. lomba itu juara umum utama 3. Oke, dan yang ini juara umum 1. Iya. Nah, ini yang paling mengesankan, apalagi ada momen hujan sehingga menambah kebersamaan ya tentunya. Waktu itu apakah orang tua ikut semuanya? Iya. Oh, ada yang ikut, ada juga yang tidak ikut. Iya. Kalau dari pembina dari sekolah, siapa waktu itu yang mengikuti dan mendampingi? Bu Zahra Sama Bu Pak Sarah Anam. dan Pak Anam yang merupakan pembina pramuka di SD Islam Sabilillah Malang 1. Alright, oke, wah, prestasi sudah nih ya. Namun di balik prestasi yang cemerlang tentunya banyak sekali struggle yang kalian hadapi. Kalau boleh diceritakan kepada kita semuanya, terutama sisma FEMS di rumah, tantangan terberat apa sih yang pernah kalian alami saat latihan, saat lomba, atau mungkin saat mengikuti kegiatan ekstra setiap hari Sabtu? Paling berat sih pas latihan rumah kita kayak panas-panasan, terus mungkin yang pas bagian yel-yel kita harus hafalin gerakannya, lagunya. Terus kayak kita buat yang sandi, pioneering, kita harus kalau pioneering harus hafal bangunannya gimana, Oke. ikatannya apa aja. Terus kalau yang sandi mungkin harus hafal sandinya. Oke, mungkin itu sama yang dialami oleh Mbak Dana dan juga Mas Azra ya. Berat sih, berat itu dalam artian kalian adalah berjuang untuk bisa dan memberikan yang terbaik. Nah, tapi kalau misalkan di sini Sisma FEMS dan Miss Iva boleh bertanya kepada teman-teman, kalian merekomendasikan nggak sih untuk siswa-siswi di luar sana mengikuti ekstrakurikuler pramuka? Ya, Banget. Tapi menurut saya yang paling penting kalau mau ikut pramuka itu harus punya stamina yang kuat, terus mentalnya juga harus kuat. Oke, stamina dan mental harus dinomorsatukan dulu sebelum mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Khususnya di SD Islam Sabilah Malang 1. Nah, ini bagi sisma FEMS yang ingin bergabung di tim inti Pramuka SD Islam Sabilah Malang 1, maka jangan lupa bergabung dulu menjadi siswa di SD Islam Sabilillah Malang 1 ya. Nah,
kalau tadi sudah struggle dari kalian, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang sudah kalian ikuti nih, peran kakak pembina baik dari guru dan juga kakak pembina pelatih pramuka itu seperti apa sih kesan kalian terhadap mereka? Kesan buat kakak pembina dari sekolah atau dari pembina pramuka sih, kakak pembina pramuka itu kayak misalnya kita bingung ini gimana caranya, ini ngikatnya gimana. Oh, jadi kakak pembina ini menjadi fasilitator kalian ya? Iya. Ketika kita kesulitan mengerjakan sesuatu, mereka selalu ada membantu. Iya. Oke. Bagaimana dengan kedisiplinan? Apakah kakak pembina juga berperan besar dalam mendisiplinkan anak-anak ini? Kadang-kadang menjadi siswa itu kan ada capeknya. Ntar dulu deh, 1 menit lagi, 2 menit lagi. Nah, gimana tuh peran kakak pembina di situ? Disiplin banget. Soalnya Disiplin. bahkan ya waktu itu kan kita tuh sebelum latihan siang kita disuruh makan dulu. Makan itu diwaktuin, saya cuma sekitar 15 sampai 20 menitan. Kalau misalnya nanti telat 1 menit langsung disuruh push up 5 kali. Oke. That's good karena itu melatih disiplin kita. Karena 1 menit saja jika kita terlambat melakukan sesuatu akan bisa merusak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi itu bagus untuk anak-anak. It's okay, mungkin itu berat di awal, tapi di kedepannya ketika kalian dewasa nanti akan terbiasa disiplin. Oke. Nah, beberapa waktu lagi kita akan melaksanakan Sisma Scout Camp. Nah, bagi Sisma Fans yang belum tahu, Sisma Scout Camp ini juga merupakan rangkaian kegiatan program yang ada di Sekolah Sabilillah yang diikuti oleh kelas 5, kelas 8 dan juga kelas 11 dari mulai SD sampai dengan SMA. Kegiatan Sisma Scout Camp ini juga diperuntukkan untuk seluruh anak-anak dalam kegiatan kepramukaan ya. Oke. Nah, ada pesan nggak sih dari Mas Azra, Mbak Haira dan juga Mbak Danes tentang harapan kalian, mimpi kalian terhadap pramuka, khususnya di SD Islam Sabilillah Malang 1? Harapan saya untuk pramuka SDIS Sabilillah Malang 1 ini supaya ada adik kelas kita mencontoh kita supaya lebih mandiri, disiplin, dan juga berprestasi. Oke, ada generasi penerus lah ya Mas Azra. Dari Mbak Haira? Aku sih sama sih, kayak semoga nanti ada adik kelas kita, karena kan kita habis ini juga kelas 6 udah nggak bisa ikut event-event Pramuka lagi lagi, ya. betul. Nanti kan bakal ada adik kelas yang ikut, semoga nanti adik kelasnya bisa lebih baik, terus bisa lebih banyak menangnya daripada kita. Oke. Jadi better ya, bisa menorehkan more achievement lagi. Oke, dari Mbak Danes? Semoga iya sama, terus juga semoga kakak-kakaknya itu tetap, karena kakak-kakaknya itu mereka tuh baik-baik, tegas-tegas. Kadang-kadang itu ada kan kakak pembina yang kayak misalnya mereka lalai itu dibiarin. Nah, semoga aja kakak pembinanya nggak kayak gitu supaya tetap disiplin, tetap mandiri dan bisa meneruskan prestasi. Oke, jadi kakaknya ini telaten ya, very caring. Karena membiarkan sesuatu itu adalah bentuk dari ketidakcintaan kita pada sesuatu. Tapi kakak-kakak pembina di SD Islam Sabilillah Malang always caring. Kalau ada adik-adik yang misalnya berbuat tidak sesuai dengan aturan, maka akan diingatkan gitu ya. Wah, oke, sebelum kita akhiri podcast hari ini, ada 5 fun question yang harus dijawab cepat oleh Mas Azra, Mbak Haira dan juga Mbak Danes ya. Nanti jawabnya bareng. Oke, jawabannya boleh beda, boleh sama. Nanti kita nggak pernah tahu nih jawaban dari masing-masing. Jadi harus sama jawabnya bareng ya. Nanti Miss Siva akan hitung. Oke, are you ready? Ready! Yay! Okay, 5 questions from Inspiring Sisma. Question number 1. Nah, siap-siap ya. Siapa sih kakak pembina pramuka yang paling lucu menurut kalian? 1, 2, 3. Kak Zahra. Oh, jawabannya sama, Kak Zahra ya. Kalau ada fotonya nanti kita bisa sertakan foto Kak Zahra yang adalah pembina paling lucu katanya. Oke, question number 2. Ini masih aman ini, tapi agak-agak aman, agak-agak dangerous ini ya. Siapa kakak pembina pramuka yang paling galak? 1, 2, 3. Kak Dimas. Kak Dimas ini yang paling galak nih ya. Oke, Kak Dimas, kita tandai nih wajahnya Kak Dimas. Oke, question number 3. Kalau
lomba pramuka itu ibaratkan sebuah film. Film apa yang bisa mewakili? 1, 2, 3. Scotty Boys. Oke, beda-beda ya. Boleh diceritakan nggak alasannya? Kenapa menurut Mas Azra seperti apa tadi? Karena film itu juga menceritakan pramuka yang diciptakan oleh Badan Powell. Badan Powell itu adalah Bapak Pandu Pramuka Dunia. Oke, jadi sangat relatable ya. Kalau Mbak Haira, kenapa memilih film tersebut? Karena kayak itu tuh tentang alam-alam gitu loh. Jadi kayak kan pramuka juga kadang camping di misalnya di gunung lah atau di pantai lah. Terus ini kayak filmnya menceritakan tentang alam. Oke, jadi memang sama ya dengan experience kalian ketika di pramuka. Nah, kalau Mbak Dones, kenapa memilih seperti Avengers? Karena genrenya itu lebih ke petualangan dan pramuka itu memang cenderung ke petualangan. Oke, masuk akal ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalian sering lupa bawa sesuatu apa ketika latihan pramuka? 1, 2, 3. Bendera NKRI. Oke, bendera NKRI. Mas Azra diem nih, artinya kayaknya Pinru kita ini apa paling disiplin ya. Kita boleh tepuk tangan nggak sih? Berarti nggak pernah lupa bawa sesuatu, Mas Azra. Keren. Alat tulis juga nggak lupa. Masya Allah. Kenapa nih Mbak Haira dan Mbak Danis suka lupa bawa bendera NKRI? Sebenarnya tuh yang sering lupa tuh kita semua, soalnya item itu tuh kecil, terus sukanya itu ditaruh di tempat terpisah. Jadi kadang-kadang kalau kita ngangkut-ngangkutin barang di bawah buat hilir, itu suka kelupaan. Jadinya kita naik lagi ke atas. Iya. Itu ya yang sering bikin kalian naik turun tangga. Bendera NKRI. Sepertinya itu harus diberikan pouch tertentu spesial supaya nggak hilang dan tidak lupa lagi. Wah, seru sekali nih berbincang-bincang dengan para Pinru dan Wapinru dari Pramuka SD Islam Sabilillah Malang 1. Thank you Sisma Fams telah menyaksikan Inspiring Sisma hari ini. Semoga cerita dari siswa-siswi ini bisa menginspirasi dan juga memberikan semangat baru terhadap anak-anak bahwa menjadi spesial dan menjadi berprestasi itu tidak melulu hanya tentang pembelajaran di dalam kelas. Namun lebih dari itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, kegiatan olahraga maupun seni juga memberikan experience baru untuk kita dapat berprestasi. Betul ya? Okay, so thank you so much for all Sisma fans. Don't forget to always support us by subscribe, like, share, and also comment. And don't forget to ring the bell below to have the newest notification from Sisma TV. I'm Ifa Yuan with all the students of Islamic Elementary School of Sabilillah Malang 1. We say goodbye. Goodbye. I'll see you again. Puji syukur